Mari kita buka Alkitab kita dalam Kolose pasal yang kedua. Kita akan lihat ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kita bangkit berdiri. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama dalam nama Yesus. 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah terus dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Silakan duduk. Saudara diberkati, saudara saya berdoa dilawat oleh Tuhan, dipulihkan, dan Tuhan menjadikan kita semua besar dalam tangan Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebelum saya bahas ayat 6 dan ayat yang ke-7, ini merupakan peringatan buat kita, nasihat Tuhan buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kenapa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Karena ayat 8 itu akan terjadi buat setiap kita, ya. Jika kita tidak kuat di dalam Yesus, jika kita tidak hidup di dalam Tuhan, jika kita tidak berakar, bertumbuh, dan Yesus menjadi Allah, Tuhan, Juru Selamat kita. Ayat 8 berkata begini, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, ya, firman Tuhan berkata, jika kita tidak kuat di dalam Yesus yang telah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jika kita tidak hidup di dalam Dia, kita tidak berakar di dalam Dia, kita tidak bertumbuh di dalam Dia, maka ayat 8 itu, saudaraku, akan terjadi mendatangi kita. Ayat 8 berkata, hati-hati karena hari-hari ini, di akhir zaman ini, dalam setiap keadaan, setiap situasi, ada orang-orang tertentu, bukan cuma orang di luar gereja atau di luar Yesus, tetapi juga orang di dalam gereja pun akan bisa dipakai untuk menggoncangkan iman kita, untuk menggoyahkan iman kita, untuk bahkan meruntuhkan, menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Mereka akan datang dengan filsafat-filsafat yang kosong. Mereka akan berkata kepada kita, tuh bagaimana nih orang Kristen, ya, berdoa tapi kok keadaan tidak berubah. Pasti ada yang begitu. Kita diserang bukan dengan dari hal-hal duniawi, tetapi kadang-kala ayat dipakai, ya. Kita lihat iblis pernah mendatangi Tuhan Yesus dan memakai ayat firman Tuhan. Dan mereka pun akan datang dengan filsafat yang kosong. Wah, jangan terlalu berdoa terus. Jangan ibadah terus. Firman Tuhan itu hanya berlaku untuk mungkin perjanjian lama. Atau mungkin hanya di zaman Yesus. Mujizat itu tidak terjadi lagi hari ini. Dan itu terjadi hari-hari ini di sosial media, di dalam pergaulan pembicaraan kita pun orang akan berkata demikian buat kita. Mereka kehilangan kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan udah gak lagi melakukan mujizat, bahwa Tuhan gak lagi menolong, bahwa ya, kuasa Tuhan, urapan Tuhan itu zaman dulu. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan filsafat-filsafat yang demikian. Mereka akan membawa kita untuk berpikir secara manusiawi duniawi. Ya, manusiawi duniawi. Yang masuk akal. Itu yang akan mereka pakai untuk supaya kita, bahkan mereka paksakan dalam tanda petik supaya kita mempercayai apa kata mereka dan meninggalkan apa kata Tuhan. Makanya saudaraku yang kekasih, Kolose pasal 2 ayat 8 berkata, hati-hati. Kita akan didatangi dengan orang-orang yang menggunakan filsafat.
kosong. Kemudian apa? Mereka akan menceritakan juga tentang roh-roh dunia atau roh-roh orang mati. Udah datang ke ini, pintar dia bisa meramal tangan nasibmu, dia lihat tanganmu, dia lihat oh ada M, wah kamu berarti bakal mati. Yang taruh M di tangan kita Tuhan. Kenapa ini sang orang pintar bilang bakal mati? Iya pasti, tapi bukan ikut kata orang pintar itu. Kalau Tuhan bilang selesai, selesailah. Wah kamu ini jari tengah dengan jari manismu kok sama rata. Oh berarti kamu ini kayaknya kasih sayang kurang apa? Orang akan bilang, oh begini kurang kasih sayang. Wah kamu nasibnya ini kayaknya begini. Roh-roh duniawi. Sudah tabur garam di muka rumahmu supaya kamu tidak digangguin lagi sama orang lain, sama setan. Dulu kan begitu. Saya ingat kalau kita masih di Ambon sana di kampung, ya, supaya setan tidak ganggu, tabur garam di pinggir rumah. Apalagi dulu orang itu masih aktif di sekolah itu dari SD sampai SMP. Saya itu ikut pramuka. Nah, orang kalau berkemah itu bukan di kota, di hutan, di gunung, ya. Kalau di Ambon itu kadang di Wisma Gonsalo di Karangpanjang atas, ya kadang di Lapu Halat, masih ikut itu. Nah, kalau pramuka kan bikin tenda. Satu tenda itu bisa 3-4 orang. Nah, ada yang penakut, ada yang berani. Yang penakut ini sudah, tabur garam, tapi mama bilang tabur garam supaya jangan diganggu sama setan. Padahal sebenarnya tabur garam supaya ular, lintah tidak masuk di dalam perkemahan. Tapi saudara, kita memang telah didoktrin dari kecil dengan cerita dongeng-dongeng orang tua dulu. Hati-hati ngana boleh nakal. Nanti kalau ngana nakal, kalau zaman udah nenek luhu, ada bilang tete momo lah. Itu maksudnya kuasa gelap. Datang panganan. Apalagi kalau hujan panas, kalau zaman terkenal nenek luhu mau lewat. Lo kapitan Joker lah apa? Ayo tidur, kalau mana udah tidur nanti malam-malam. Orang selalu didoktrin dengan cerita-cerita yang memang orang tua kita juga dapat dari orang tua mereka. Orang tua mereka juga dapat dari orang tua yang mereka juga. Karena memang dulu ya kita sebelum agama ya Injil masuk itu orang tua dapat cerita yang demikian. Saya dulu SD itu kalau lewat kubur pasti lepas sendal saudara. Lari. Apalagi lewat rumah sakit kong kamar mayat. Oh seancang-ancang itu. Padahal tidak ada apa-apa. Setelah dewasa gitu pas lewat tidak ada apa-apa. Karena ditakuti, didoktrin dari kecil dengan cerita dongeng-dongeng begitu. Nah kita pun jangan salah. Mungkin itu dulu kita masih kecil. Hari ini mungkin dongengnya berbeda saudara. Mungkin ceritanya berbeda. Wah, apalagi kan ya ada saudara-saudara kita dari suku tertentu kalau mau bangun rumah posisinya harus ke sini. Pintu saja mereka lihat harus sesuai dengan pohon yang berdiri. Oh iya. Mereka lihat, oh kalau misalnya ini kayu, kalau dari lihat pohon dia ke bawah di atas, memang harus bongkar. Harus sesuai dengan berdirinya pohon. Mereka begini. Kalau pintu masuk, tidak boleh ada meja begini. Menghalang rezeki. Begitu. Tapi ya itulah yang mereka percayai. Itu zaman modern aja masih ada. Masih ada. Dulu mama kalau hamil keluar rumah harus bawa gunting. Tahu bikin apa itu gunting? Betul.
Harus kalau mau pergi malam-malam ke Kuala, harus bawa gunting. Jahe deh bong. Baru potong kuku nih boleh malam. Nggak boleh gunting kuku kalau malam. Nyada paling. Iya kan? Ceritanya gitu. Nah kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terima itu, bahkan kita akan teruskan itu. Ada beberapa orang tua yang saat kita kalau perhatikan masih saja ajarkan anaknya begitu. Kamu udah boleh nakal nanti begini. Aduh, kalau firman iya, ya. Kamu gak boleh nakal karena firman Tuhan bilang nanti begini, berdosa masuk neraka itu boleh. Kamu gak boleh nakal, nanti setan lah, nanti inilah, nanti itulah. Kalau kita nggak hati-hati, hal-hal duniawi itu yang namanya dongeng-dongeng itu akan datang buat kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Kolose pasal 2 ayat 6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kita telah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan mulut kita mengaku, kita taruh di hati, kita percaya. Dikatakan, karena itu hendaklah hidupmu, hidup saudara dan saya. Hidup ini bukan cuman tubuh kita, semua yang kita miliki, aktivitas kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Alkitab berkata tetap di dalam Dia. Hidup kita harus tetap di dalam Dia. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jika kita di dalam Yesus, jika kita di dalam Yesus, artinya Yesusnya yang kelihatan, Yesusnya yang dimuliakan, Yesus yang dilihat oleh orang, bukan kita, bukan kuat dan hebat kita. Kalau kita di dalam Yesus berarti kita yang tidak dapat lihat. Orang tidak lihat kita. Orang lihat Yesus. Orang dengar perkataan Yesus. Orang alami perbuatan Yesus. Orang terima kasih Yesus lewat hidup kita. Jika kita di dalam Yesus, maka seharusnya pribadi Yesus, kepribadian Yesus atau karakter Kristus yang terpancar, yang dinikmati, didapati oleh orang lain lewat hidup kita. Cara berpikir kita, cara apapun yang kita lakukan itu harusnya juga cara Tuhan. Maka saya percaya ayat 8 dapat kita hindari di dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bukan di atas kekayaan kita berakar, kekayaan habis, akar kita busuk, matilah iman kita. Tetapi berakar di dalam Tuhan. Kalau berakar di dalam Tuhan, tertanam di dalam Tuhan, makan minum, serap makanan dari Tuhan, maka saya percaya kekuatan ilahi memampukan kita untuk menghadapi setiap persoalan, setiap pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Situasi boleh sulit, tetapi kalau kita berakar di dalam Tuhan, maka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Keliling boleh kering, keliling boleh layu, tetapi kita tetap bertumbuh, kita tetap hijau, bahkan menghasilkan buah pada waktunya atau musimnya. Itu jika kita berakar di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita hari-hari ini mengintrospeksi diri kita masih lemah, belum kuat, mari berusahalah oleh pertolongan Roh Kudus kita berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan lewat renungan firman Tuhan. Ada
persoalan duduk di bawah kaki Tuhan. Ada pergumulan duduk di bawah kaki Tuhan. Semuanya harus serba Tuhan Yesus. Amen. Orang mau bilang kita, wah sok rohani, bodoh amat. Ya, bodoh amat. Amat aja gak bodoh-bodoh banget gitu kan. Orang mau bilang kita Farisi apapun, bodoh amat. Yang penting kita tahu tujuan kita, motivasi kita, sikap hati kita di hadapan Tuhan. Berakar itu demikian, ada masalah. Datang di bawah kaki Tuhan. Curhat sama Tuhan. Lihat tokoh-tokoh Alkitab, ya. Kenapa mereka kuat sampai mencapai garis akhir dalam pertandingan iman mereka? Karena mereka berakar. Orang kalau berakar kuat di dalam Tuhan itu bukan berarti nggak ada masalah. Bukan berarti nggak ada persoalan. Tapi justru persoalan, pergumulan, masalah akan membuat kita makin kuat. Amen. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa ikut Yesus jalannya lurus-lurus. Ya, Amsal berkata jalan yang disangka orang lurus justru di ujungnya apa? Maut. Ya. Tetapi Tuhan berjanji dia menyertai. Tuhan berjanji dia menolong. Tuhan berjanji dia memberi jalan keluar. Berakar dalam Tuhan bukan berarti bebas hambatan dari yang namanya pergumulan. Tidak. Tetap ada. Tetapi pergumulan, persoalan tidak mengalahkan kita. Tapi justru pergumulan, persoalan merupakan cara Tuhan untuk kita meraih penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Kemudian dikatakan dibangun di atas Dia. Dibangun dasarnya Tuhan, dasarnya firman. Supaya kalau ada badai kita tetap kokoh. Jangan bangun di atas kekayaan, jangan bangun di atas kata orang. Jangan bangun di atas filsafat dunia ini. Tapi bangunlah di atas perkataan Tuhan. Ada perumpamaan kan dua orang. Satu bangun di atas tanah. Satu bangun di atas pasir. Waktu datang badai. Dua-dua alami badai. Dua-dua alami persoalan. Bukan cuma orang yang di luar Tuhan alami persoalan dalam Tuhan. Tidak. Atau orang di dalam Tuhan alami persoalan di luar, tidak. Sama-sama didatangin badai. Tetapi Alkitab berkata yang masih tetap berdiri adalah yang dibangun di atas tanah. Hidup kita juga demikian. Kekristenan kita kalau kita bangun di atas dasar perkataan Tuhan. Tuhan berkata di atas perkataan Petrus, aku mendirikan jemaat. Di atas perkataan Petrus itu adalah engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perkataan Petrus itu Yesus bilang bukan engkau yang mengatakannya, tetapi apa? Bapa di surga yang mengatakan, berkata lewat Petrus. Jadi perkataan Petrus adalah perkataan firman Tuhan, perkataan Allah Bapa lewat Petrus yang berkata Yesus engkau adalah Mesias. Maka Yesus bilang di atas perkataan Bapa, di atas perkataan Tuhan, di atas perkataan Tuhan lewat Petrus, aku akan mendirikan gereja. Makanya gereja hari ini diterpa badai gelombang justru semakin ditekan, semakin melambung, semakin dihajar, semakin merambat. Itu gereja. Amen. Ya, hidup kekristenan juga demikian. Harusnya semakin kita diterpa badai. Jika dasar kita benar,
firman Tuhan, maka justru akan semakin membuat kita penuh kemuliaan, semakin membuat kita bersinar, semakin membuat kita cemerlang, semakin membuat kita kuat. Daud berkata, ya, perempuan-perempuan yang menari-nari itu berkata, wah, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mazmur berkata 1.000 rebah di kiri, 10.000 di kanan. Kenapa? Karena kuat akarnya di dalam Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, ada orang kan, wah, iman kuat katanya kalau diberkati. Keluarga baik-baik, wah, katanya makin kuat imannya. Betul, ada betulnya. Tetapi menjadi salah kalau hidup kita menjadi sentris. Bukan Tuhan menjadi sentris, tapi kita. Oh, kekayaan kita menjadi sentris. Kalau berkata, oh, tidak akan ada yang bisa mengalahkan, tidak akan ada yang bisa mengambil iman saya. Karena kekayaan banyak. Keluarga aman-aman. Tapi coba kalau Tuhan izinkan kayak Ayub, tiba-tiba blek. Bukan berangsur-angsur, bukan perlahan-lahan, bukan step by step. Satu malam langsung semuanya ludes. Bisa enggak seperti Ayub yang berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang juga aku pulang, terpujilah nama Tuhan. Bisa seperti itu. Hanya orang yang berakar, orang yang hidup, orang yang dibangun di atas dasar Kristus Yesus yang akan bisa seperti Ayub. Lalu dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Bertambah teguh di dalam iman. Orang boleh bilang, wah, Yesus itu bukan Tuhan. Itu kata orang. Orang bilang Yesus tidak pernah memproklamirkan dirinya Tuhan. Itu kata orang. Orang bilang itu Kristen tidak benar. Itu kata orang. Tapi kita hidup dari kata Tuhan dan firman-Nya. Kita hidup dari kata orang pintar, pejabat, orang hebat, ahli agama. Tidak, tapi kita hidup dari kata firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan? Ya dan amin. Oleh sebab itu hendaklah biarlah iman kita makin kuat, teguh, bertambah, bertumbuh. Seperti yang diajarkan. Jadi yang diajarkan jangan dibuang. Yang diajarkan jangan dilupakan. Yang diajarkan jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Karena yang diajarkan itu adalah firman. Amin. Sudah berapa banyak kita diajarkan. Ya, biarlah membuat iman kita bertumbuh. Lalu yang terakhir dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Situasi semakin membuat kita terjepit. Puji Tuhan. Situasi belum berubah. Puji Tuhan. Doa belum dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Hidup makin rumit. Puji Tuhan. Hendaklah hatimu meluap dengan ucapan syukur. Ya. Kalau hati kita meluap dengan ucapan syukur, pasti orang bilang gila alias seno. Oh ini keadaan begini masih haleluya. Situasi begini masih menyanyi pakai tangan, masih dapat lihat tahu, jangan-jangan oh ini soseno. Tetap puji Tuhan. Haleluya. Amin Ibu Mary. Haleluya Ibu Penny, Pak Sabto. Haleluya. Ya, Bung Levi, haleluya.
diri. Amin. Tetap bersyukur Kakak Loren, Kesya, Yosua biar tidak di sekolah, di rumah tetap puji Tuhan. Kiranya berkat firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita, mengingatkan kita, menasehati kita. Biarlah kita yang sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidup di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertumbuh, meluap hati kita dengan sukacita, dan biarlah iman kita makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Suatu saat saya percaya kemuliaan Tuhan akan terbit buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nanti Ibu Penny berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar.